Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam kelas pajak PMK nomor 66 tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada akhir bulan Juni lalu telah disahkan salah satu aturan turunan dari PP nomor 55 tahun 2022 yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pengaturan tentang perlakuan pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan yang telah disahkan dalam PMK nomor 66 tahun 2023 pada tanggal 27 Juni 2023 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2023. Dalam beli tersebut diatur soal pajak penghasilan yang akan dipungut dan dikecualikan kepada pegawai atas fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja. Aturan baru dan tema yang menarik pasti ya akan memunculkan banyak pertanyaan. Oleh karena itu, mari kita simak bersama paparan materi PMK nomor 66 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mas Taufik dan Mas Setio. Kepada Mas Taufik dan Mas Setio dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ajeng. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya Taufik Indrianto nanti akan bersama dengan Pak Setio akan menemani Bapak sekalian untuk kita akan membahas bersama-sama di pagi hari sehingga selesai nanti, yakni PMK nomor 66 tahun 2023 sebagai turunan aturan dari sebelumnya yang sudah dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian juga ada PP Nomor 55 Tahun 2022. Nah, sekarang sudah terbit PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Jadi bentuknya natura dan atau kenikmatan, bukan uang, gitu, okay? Nah, baik, di Undang-Undang PPh sebelumnya diatur bahwa perlakuan pajak atas natura dan atau kenikmatan bahwa biaya tidak dapat dikurangkan. Ini menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 bahwa biaya bukan objek PPh yaitu biaya natura atau kenikmatan tidak dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan objek PPh bagi penerimanya. Kemudian juga biaya natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan objek PPh bagi penerima hanya sebatas yaitu penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Kemudian yang kedua, natura dan atau kenikmatan itu di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang ketiga bahwa natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai PPh final merupakan objek PPh bagi penerima. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini sekarang diubah bahwa biaya atas natura dan atau kenikmatan dapat dikurangkan dan merupakan objek PPh. Yang pertama bahwa natura atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M. Nah, sering kita dengar apa 3M itu? Yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan atau memelihara penghasilan. Itu 3M adalah untuk mendapatkan, menagih, dan atau memelihara penghasilan. Bagi pemberi kerja dan merupakan objek PPh bagi pegawai atau penerimanya. Dan yang kedua bahwa natura dan atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima yaitu sebatas tadi ada kalau sebelumnya ada 2, ini sekarang ada 5,
Yang pertama adalah penyediaan makan, minum, bahan makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian yang kedua, natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Yang pengaturannya nanti ada di PMK. Kemudian yang ketiga, natura dan atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan. Kemudian yang keempat, yang bukan objek PPH lagi, yaitu natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD, APB desa. Dan yang kelima, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, bahwa ketentuan lebih lanjut ini diatur dengan PP, yaitu PP nomor 55 tahun 2022. Nah, ini cakupannya objek PPH yaitu berupa natura adalah imbalan berupa barang. Contohnya pemberian mobil X dinas. Jadi mobil yang diberikan dialihkan ke penerimanya, ke pegawai atau yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah kenikmatan, yaitu imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Contohnya fasilitas mobil dinas. Jadi diberikan untuk menggunakan mobil dinas tapi tidak dimiliki gitu ya. Jadi fasilitasnya saja. Nah, ini diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa. Nah, yang dikecualikan atau non taxable ada 5 tadi. Makan, minum, bahan minum bagi seluruh pegawai, natura kenikmatan di daerah tertentu, kemudian natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan, kemudian natura kenikmatan dari APBN, APBD, APD desa, dan natura kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, makan minum disediakan bagi di tempat kerja atau kupon makan dan atau minum bagi bagian pemasaran dan bahan makanan atau minuman untuk seluruh pegawai dengan batasan tertentu. Nanti akan diatur batasannya berapa. Kemudian yang kedua, natura dan untuk kenikmatan berupa tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga umum diberikan di daerah terpencil dan butuh pembangunan melalui penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, yaitu natura dan atau kenikmatan keharusan pekerjaan terkait keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang diwajibkan instansi berwenang, antara lain Kemenkes, Kemenaker, contohnya seragam untuk Kemenkes dan Kemenaker, vaksin. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah natura dan kenikmatan jenis dan atau batasan tertentu yang mempertimbangkan nilai natura atau kenikmatan yang diterima dan atau kriteria penerima dari natura atau kenikmatan. Kemudian bahwa biaya pemberian natura atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang memenuhi tadi 3M untuk mendapatkan menagih melihara penghasilan. Kemudian selanjutnya imbalan dan atau penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku. Jadi bahwa biaya itu bisa dikurangkan, namun juga atas biaya itu juga dipotong pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan tentang ini, ketentuan PPh Natura berlaku mulai 1 Januari 2022 sesuai Undang-Undang HPP. Kemudian ketentuan pemotongan PPh Natura berlaku mulai 1 Januari 2023. Nah, ini bahwa dapat dibiayakan mulai sejak 1 Januari 2022, sedangkan kewajiban pemotongan PPh-nya mulai berlaku 1 Januari 2023.
Nah, dasar penilaian natura atau kenikmatan, jika natura yaitu berupa barang, maka dasarnya adalah nilai pasar. Jika kenikmatan yaitu berupa fasilitas, dasarnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pemberi atau actual cost. Nah, ini grafik dari Undang-Undang PPH dalam Undang-Undang HPP, kemudian dalam PP 55 tahun 2022, dan dalam PMK nomor 66 tahun 2023. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut pada perlakuan pembebanan biaya atas natura dan atau kenikmatan dan natura atau kenikmatan sebagai objek PPH. Nah, perlakuan pembebanannya bahwa ruang lingkup pembebanan biaya yaitu yang pertama bahwa biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian yang kedua, biaya sehubungan dengan pekerjaan merupakan biaya yang berkaitan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Dan yang ketiga, biaya sehubungan dengan jasa merupakan biaya karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Nah, ini seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang di atas selanjutnya tentang ketentuan teknis pembebanan biayanya. Yang pertama bahwa pengeluaran untuk biaya kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun ini dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Kemudian yang kedua, pengeluaran untuk biaya natura atau kenikmatan yang memiliki masa manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Yang ketiga, pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan melaporkan biaya natura kenikmatan dalam SPT tahunan. Dan yang keempat, bahwa ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 bagi pemberi dengan tahun buku dimulai sebelum 1 Januari. Kemudian untuk awal tahun buku 2022 bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari atau setelahnya. Baik, kemudian ruang lingkupnya ini sesuai pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH untuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek PPH. Ruang lingkupnya yang pertama bahwa untuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yaitu berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawainya. Kemudian yang kedua yaitu sehubungan dengan jasa jika karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Nah, ini kemudian wujudnya untuk natura yaitu berupa barang selain uang yang dialihkan ke pemilikannya dari pemberi kepada penerima. Jadi berupa barang selain uang. Kemudian untuk kenikmatan adalah fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari aktiva pemberi dan atau pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Nah, contohnya adalah tadi fasilitas mobil dinas. Nah, kemudian natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH. Nah, ini yang diatur lebih lanjut dengan PMK ini ada 4. Yang kelima tidak diatur dalam PMK ini. Yang keempat itu adalah yang pertama adalah makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai, natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu,
Kemudian natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan keempat, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini diatur dalam PMK ini. Sedangkan yang tidak diatur adalah natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD, dan atau APB desa. Baik, kita lanjut ke pembahasan lebih rinci lagi. Nah, ini untuk makanan dan minuman. Yang pertama, bahwa makanan minuman itu disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Kemudian yang kedua, jika berupa kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai bagian pemasaran misalnya, bagian transportasi dan dinas luar lainnya. Nah, yang dimaksud kupon meliputi alat transaksi bukan uang yang untuk ditukarkan dengan makanan atau minuman atau penggantian biaya makan minum oleh pemberi kerja. Nah, ini reimbursement. Nah, kemudian nilai kupon dikecualikan dari objek PPh adalah yaitu sebesar 2 juta per pegawai per bulan atau jumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta per pegawai per bulan. Nah, kemudian selisih dari nilai kupon yang sebenarnya dikurangi nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh. Nah, itu selisihnya merupakan objek PPh. Jadi sudah melebihi 2 juta, maka selisih dari 2 juta itu yang menjadi objek PPh. Kemudian bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu, pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya dan selain hari raya yang diatur dalam natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian untuk penerapan kupon makanan atau minuman. Misalnya PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai 2.500.000 per pegawai per bulan. Oleh karena pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktunya kerjanya di luar kantor, maka PT BA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk oleh PT dan nilai kupon bernilai 2.700.000 per pegawai di divisi pemasaran dan per bulan. Nah, dalam hal ini nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek PPh tidak boleh melebihi nilai makanan minuman yang diberikan di kantor oleh PT BA yaitu 2.500.000. Oleh karena kupon yang diterima pegawai divisi pemasaran bernilai 2.700.000, maka selisihnya sebesar 200.000 merupakan objek PPh, merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam natura yang tidak dikecualikan dari objek PPh. Sehingga untuk penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai PPh adalah 2.700.000 dikurangi 2.500.000, maka yang 200.000 sebagai objek PPh. Nah, kemudian natura dan atau kenikmatan untuk pelaksanaan pekerjaan, bahwa natura dan atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini meliputi yang pertama pakaian seragam, kemudian ada yang kedua peralatan untuk keselamatan kerja, kemudian yang ketiga ada sarana antar jemput pegawai yang mengharuskan seperti itu. Kemudian yang keempat adanya penginapan untuk kapal dan sejenisnya, dan atau yang kelima natura dan atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.
Nah, baik. Untuk selanjutnya, untuk batasan tertentu, ini akan disampaikan oleh Pak Setio. Oke, monggo. Terima kasih Mas Taufik Indianto. Nah, saya akan melanjutkan materinya ya. Di sini saya akan melanjutkan terkait natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Jadi selain tadi ya, tadi ada makanan, minuman, ini ada jenis-jenis natura atau kenikmatan yang dikecualikan dengan adanya batasan tertentu. Ya, jadi batasannya itu bisa berupa orang atau pegawai penerimanya atau nilai dari fasilitas atau natura tersebut. Nah, ini nanti ketika ada batasan yang dikecualikan, maka yang dikenakan sebagai objek PPh adalah selisihnya ya. Kelebihannya ya yang diterima oleh orang pribadi atau wajib pajak tersebut. Nah, nanti ada perinciannya. Nah, di sini ada 11 item Bapak Ibu untuk natura atau kenikmatan tertentu yang dibatasi. Artinya jika tidak melebihi batas tersebut maka bukan objek pajak ya, tetapi apabila melewati threshold atau batasan tersebut maka menjadi objek pajak. Yang pertama adalah bingkisan ya dari pemberi kerja, antara lain berupa bahan makanan, makanan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan. Di sini dibatasi hanya 5 hari raya keagamaan ya. Jadi hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, hari raya Nyepi, hari raya Waisak, dan tahun baru Imlek yang diterima oleh seluruh pegawai. Maka di sini bingkisan tersebut dikecualikan dari objek PPh. Kemudian yang kedua, bingkisan selain dalam rangka 5 hari keagamaan tersebut. Ya, jadi misalnya hari raya Idul Adha di situ kan tidak masuk, atau hari raya Galungan gitu ya. Itu jika diterima pegawai, kemudian secara keseluruhan nilainya maksimal adalah 3 juta per pegawai per tahun pajak. Jadi misalnya pegawai menerima bingkisan selain hari raya 5 hari raya tadi ya, misalnya dalam rangka ulang tahun perusahaan misalnya gitu ya. Nilainya tidak lebih dari 3 juta, maka itu belum menjadi objek PPh. Tetapi apabila secara akumulasi lebih dari 3 juta, maka itu yang selisihnya dikenakan. Nanti ada contoh penghitungannya ya. Kemudian yang ketiga, ini dikecualikan juga ya Bapak Ibu, yang sempat ramai ya terkait fasilitas kerja. Di berita kan kadang-kadang berita judulnya ini yang memancing penasaran gitu ya. Laptop, komputer menjadi objek PPh gitu ya. Nah, di sini dikecualikan Bapak Ibu di PMK 66 ini. Antara lain komputer, laptop, ponsel ya, pulsa, sambungan internet. Ya mungkin di lapangan variasinya ada lebih banyak, mungkin Bapak Ibu lebih paham. Nah, ini intinya fasilitas tersebut jika digunakan untuk menunjang pekerjaan pegawai maka termasuk dikecualikan dari objek PPh. Yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja, namun di sini dibatasi ya, hanya dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi di sini kriterianya dibatasi. Kemudian yang kelima, fasilitas olahraga ini Bapak Ibu. Nah, ada pengecualian. Di situ disebutkan jenis-jenis olahraga ya yang termasuk ini high level gitu ya mungkin ya. Di antaranya golf, pacuan kuda, balap perahu motor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif. Nah, ini tidak dikecualikan. Artinya fasilitas olahraga tersebut menjadi objek PPh apabila diterima oleh karyawan atau pihak lain. Tetapi ada pengecualian untuk olahraga yang lain ya dengan kriteria secara keseluruhan bernilai maksimal 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Jadi nanti ya, fasilitas tersebut dinilai per pegawai itu tiap tahun itu menerima berapa nilai fasilitas olahraganya. Jika tidak lebih dari 1,5 juta maka bukan objek, tetapi jika melebihi maka itulah yang dikenakan PPh. Yang keenam, fasilitas tempat tinggal. Nah, ini sering ya, tetapi yang poin 6 ini yang bersifat komunal. Antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak. Nah, ini dikecualikan. Ya, jadi nanti yang termasuk objek yang
sifatnya individual ya. Kalau di sini komunal ini dikecualikan dari objek PPh ya. Yang ketujuh, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatnya dipegang oleh perseorangan atau individual, antara lain apartemen atau rumah tapak. Pembatasnya adalah nilai fasilitas tersebut ya, maksimal sebesar 2 juta per pegawai per bulan. Ya, jadi nilai sewanya bisa diberikan kepada pegawai. Kalau misalnya mau memberikan fasilitas nilainya lebih ya, misalnya 10 juta ya silakan, tetapi nanti 10 juta itu dikurangi 2 juta, ya jadi yang 8 juta yang menjadi objek PPh. Kemudian fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Nah, ini juga sering ditemui di lapangan. Ya, di sini kriterianya adalah penerimanya ya, Bapak Ibu. Yang pertama, penerimanya itu tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja. Jadi kalau misalnya yang menerima fasilitas kendaraan tersebut adalah juga pemilik modal, maka di luar dari pengecualian ini. Kemudian yang B, memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per bulan ya, dari pemberi kerja. Jadi nanti harus dihitung dulu rata-rata penghasilannya, jika masih di bawah kriteria maka dibebaskan atau bukan objek PPh. Kemudian yang ke-9, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK. Yang ke-10, fasilitas ibadah ya. Kemudian yang 11, nah di sini ada poin penting juga, seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022 ya. Kita tahu kan untuk Undang-Undang HPP ini berlakunya kan sebetulnya 1 Januari 2022, sehingga seharusnya dikenakan PPh adalah sejak tahun 2022. Tetapi dengan PMK ini, karena pertimbangan bahwa wajib pajak sudah selesai ya menyampaikan laporan tahun 2022, maka dikecualikan. Sehingga nanti untuk pengenaan PPh ini penghitungannya dimulai sejak 1 Januari 2023. Walaupun diatur bahwa untuk pemotongan oleh pemberi kerja itu dimulai 1 Juli 2023. Jadi yang periode Januari sampai Juni 2023 itu menjadi kewajiban penerima atau orang pribadi yang harus dilaporkan secara assessment di SPT tahunan nanti. Nah, di sini ada ini ya contoh kasusnya ya. Ini terkait bingkisan. Misalnya ini di tahun 2024 PT BC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku pegawainya. Februari 2024 diberikan bingkisan 500.000 dalam rangka tahun baru Imlek. Kemudian Maret 2024 diberikan bingkisan dalam rangka ulang tahun perusahaan senilai 1 juta. Juni 2024 diberikan bingkisan televisi dalam rangka apresiasi kinerja senilai 4 juta. Kemudian Agustus 2024 diberikan bingkisan dalam rangka apresiasi kinerja juga senilai 2 juta. Maka di sini memang menjadi ini ya tantangan bagi pihak accounting mungkin ya di sini untuk merekap ya bingkisan yang diberikan kepada Tuan BZ ini tadi. Ini di sini Februari diberikan dalam rangka tahun baru Imlek senilai 500.000. Kita tahu tadi untuk tahun baru Imlek ini kan termasuk yang dikecualikan ya. Jadi 500.000 ini objek PPh-nya 0, artinya tidak dihitung pajaknya. Kemudian di bulan Maret menerima 1 juta. Ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka ulang tahun perusahaan. Berarti ini di luar pengecualian. Tetapi nilainya dalam 1 tahun itu kan masih 1 juta ya. Ini belum melewati yang 3 juta. Tadi kan bingkisan itu yang dikecualikan apabila nilainya di atas 3 juta. Nah, di bulan Juni menerima bingkisan dalam rangka apresiasi kinerja senilai 4 juta. Jika diakumulasi maka totalnya adalah 5 juta. Sedangkan batasannya 3 juta. Maka objek PPh yang diterima di bulan Juni adalah 2 juta. Jadi 2 juta ini dimasukkan sebagai penghasilan karyawan tersebut. Digabungkan dengan gaji ya, tunjangan dan sebagainya di bulan Juni. Kemudian di bulan Agustus menerima lagi 2 juta. Ini bukan hari raya yang 5 tadi juga. Ini berarti 2 juta juga dihitung sebagai objek PPh. Oke, lanjut. Penghasilan pegawai yang berhak pengecualian fasilitas kendaraan. Tadi kan untuk fasilitas kendaraan
mengikatnya kepada penerimanya, kriteria penerimanya ya. Di sini contohnya Tuan JD merupakan manajer eksekutif di PT JQ. Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal. Ya, ini poin penting. Tuan JD ini bisa mendapatkan pembebasan ini ya sebagai objek PPh-nya. Mulai Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Nah, kemudian kita harus menghitung dulu penghasilan bruto rata-rata yang diterima Tuan JD dari PT JQ ini dalam 12 bulan terakhir itu berapa? Ya, jadi ini ada angka-angkanya ya, disebutkan di Januari 2025 penghasilan bruto dari PT JQ ini 80 juta berupa penghasilan selain fasilitas kendaraan tadi, tetapi nilai fasilitas kendaraan tersebut 20 juta. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri terkait penilaian fasilitas kendaraan tersebut nanti di belakang. Artinya di sini rata-rata penghasilan itu adalah gabungan antara penghasilan berupa uang yang diterima Tuan JD ini setiap bulan ya, ditambah dengan fasilitas kendaraan tersebut. Di sini contohnya rata-rata penghasilan bruto selama 12 bulan terakhir adalah 95 juta rupiah. Karena 95 juta rupiah ini belum sampai 100 juta, maka untuk bulan Januari di kolom yang bawah ya dikecualikan dari objek PPh. Oke. Kemudian di bulan Februari 2025 rata-rata penghasilan yang diterima Tuan JD ini adalah 105 juta. Nah, di sini karena penghasilan rata-ratanya melebihi 100 juta, maka atas fasilitas berupa kendaraan, pemanfaatan kendaraan tersebut senilai 22 juta menjadi objek PPh. Ini contoh-contoh diambil dari lampiran PMK 66. Nah, selanjutnya adalah natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Mungkin ini kita bahas sekilas saja karena tidak banyak terpengaruh ya untuk wajib pajak. Intinya adalah untuk daerah tertentu itu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi keadaan sarana prasarana ekonominya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum. Ya, bisa dibayangkan ya daerah-daerah tertentu itu ya, bisa disebut juga daerah terpencil begitu ya Bapak Ibu. Ya, berdasarkan ketidaktersediaan dan ketidaklayakan. Di situ ada 11 kriteria ya. Ada listrik, air bersih, dan seterusnya, termasuk transportasi. Dan untuk kemudian contoh lain, Nona MC memberikan jasa promosi berbayar kepada hotel MX. Ternyata imbalannya berupa 8 voucher untuk menginap di hotel tersebut selama 8 malam. Artinya tidak dimanfaatkan dalam satu waktu ya. Bisa dimanfaatkan secara bertahap, maka dilakukan pemotongan PPh pasal 21 pada akhir bulan penyerahan hak. Ya, gitu. Di situ contohnya bulan Januari 2024. Karena penyerahan 8 voucher tadi dilakukan di bulan Januari 2024. Kemudian ini contoh lain yang paling bawah, PTMB bergerak di bidang jasa konstruksi. Memberikan jasa konstruksi kepada PTMY, perusahaan produsen ekskavator. Ternyata PTMY ini memberikan penggantian atau imbalan berupa 5 buah ekskavator kepada PTMB saat proses konstruksi selesai. Konstruksi selesai pada 6 Desember 2025 dan PTMY menyerahkan 5 buah ekskavator kepada PTMB. Jadi atas penghasilan berupa penggantian berupa 5 buah ekskavator tadi dipotong PPh. Karena ini terkait konstruksi, maka PPh-nya adalah PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Jadi di sini penerima natura atau kenikmatan itu tidak harus orang pribadi ya, bisa perusahaan. Kemudian untuk jenis PPh-nya juga tidak harus PPh pasal 21, tergantung
transaksi yang terjadi. Nah, di sini aturan peralihannya ada A sampai H. Untuk A sampai F ini semua terkait ini ya, daerah-daerah tertentu peralihan ya. Dulu sudah diatur dengan PMK yang lama, maka di sini ada peraturan peralihan terkait penetapan daerah tertentu. Kemudian yang G, pada saat PMK ini berlaku, PMK 167 tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku. Kemudian H, PMK ini berlaku 1 Juli 2023. Ini terkait pemotongan PPh tadi ya. Jadi perusahaan, Bapak Ibu mohon nanti untuk laporan SPT di masa Juli 2023 yang akan disampaikan di bulan Agustus untuk memperhatikan dengan memperhitungkan natura dan atau kenikmatan yang diberikan ya. Ya, terima kasih. Sudah selesai untuk pemaparan materi. Saya sedikit merangkum ya Bapak Ibu atau menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, natura kenikmatan ini bukan istilah baru di bidang perpajakan, bukan pula jenis pajak baru, tetapi sejak berlakunya Undang-Undang HPP ini, di sini prinsipnya adalah membalik dari ketentuan lama yang tadinya natura kenikmatan itu bukan objek pajak, namun perusahaan tidak boleh membiayakan, artinya harus dikoreksi fiskal. Tetapi di sini kondisinya sudah berbalik ya, natura kenikmatan tadi menjadi taxable, bisa dikenakan pajak, tetapi bagi perusahaan dipersilakan untuk membebankan sebagai biaya dalam SPT tahunan. Artinya di sini digeser ya beban pajaknya ya. Untuk konsep deductible-nya ya bisa dibiayakan tadi berlaku mulai 2022. Sedangkan untuk pemotongan PPh-nya sendiri berlaku 1 Juli 2023. Nah, untuk periode yang rawan kan di Januari sampai Juni 2023 ya. Ini nanti menjadi beban atau kewajiban masing-masing individu penerima natura kenikmatan tersebut yang harus melaporkan dalam SPT tahunan. Maka di sini kami memohon bantuan Bapak Ibu sebagai ini ya pemberi kerja untuk ya juga membuatkan mungkin rekapnya ya untuk Januari sampai Juni ya. Karena nanti pasti itu dibutuhkan oleh penerima natura kenikmatan tersebut untuk melaporkan di SPT tahunan. Ya, jadi mohon nanti perlu dibuatkan juga rekap walaupun Januari Juni belum ada kewajiban untuk melakukan pemotongan. Ya, baik. Terima kasih Mas Setio dan Mas Taufik atas paparannya. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara penyuluhan acara edukasi kelas pajak PMK 66 tahun 2023 pada pagi hingga siang hari ini. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Burung Irian, burung cendrawasih, indah menawan dan rupawan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.